Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita belajar kembali mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan tema meraih berkah dengan jujur dalam bermuamalah. Pada materi kali ini nanti kita akan membahas Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17, dan untuk pertemuan berikutnya minggu depan itu Quran surah Al-An'am ayat 152. Namun sebelum itu, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan baca basmalah tadi kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar dan indikator dari materi ini. Kompetensi dasarnya adalah memahami isi kandungan Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dan Quran surah Al-An'am ayat 152. Adapun indikator, yakni yang harus kalian kuasai pada materi ini adalah 1. Membaca Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dan Quran surah Al-An'am ayat 152 dengan tartil. Kemudian mampu mengartikannya, juga menganalisis isi kandungan kedua surah tersebut. Mampu menyimpulkan isi kandungan serta menghubungkan isi kandungan Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dan Quran surah Al-An'am ayat 152 tentang jujur dalam muamalah dengan fenomena sosial. Nah, tujuan dari pembelajaran ini sekalian para siswa diharapkan mampu memahami isi Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dan Quran surah Al-An'am ayat 152 tentang jujur dalam muamalah. Namun sebelum itu, saya ingin mengajak kalian mengingat kembali materi konsep jujur pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat apa arti asyidik? Ya, dijawab ya di rumah masing-masing. Kemudian apa yang dimaksud jujur? Sesuai dengan KBBI kemarin. Betul. Kemudian mengapa kita harus jujur? Ya, karena jujur adalah fondasi kepercayaan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah bahwa jujur itu akan mengantarkan kita kepada apa? Kebaikan yang nantinya mengantarkan kita kepada surga. Nah, ini senada kemudian dengan firman Allah pada Quran surah Al-A'raf ayat 70. Allah mengatakan di akhir ayat itu ada kata qaulan sadidah. Nah, sebelum kata qaulan sadidah, Allah itu menyebut kata apa? Takwa. Betul sekali ya. Jadi indikasi ketakwaan seseorang itu bergaris lurus dengan qaulan sadidah, berkata yang benar. Sekarang kita masuk materi inti. Nah, sebelum masuk pada materi inti, mari kita bersama-sama mendengarkan bacaan Quran surah Al-Mutaffifin secara tartil. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما
كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Sudah mendengarkan bacaan Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 secara tartil. Nah, sekarang kita mencoba memahami arti mufradat dari surah tersebut. Yang pertama, idaktalu. Idaktalu artinya jika mereka menerima takaran. Yastaufun, mereka minta dipenuhi. Yukhsirun, mereka mengurangi. Mab'udzun, mereka dibangkitkan. Marqum, yang berisi catatan amal. Lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Mu'tadin, orang yang melampaui batas. Asim, bergelimang dosa. Asatirul awalin, dongeng orang-orang yang dahulu. Lamahjubun, benar-benar terhalang. Nah, apa asbabun nuzul dari Quran surah Al-Mutaffifin ini? Ya, masih ingat ya, asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat. Nah, asbabun nuzulnya adalah ketika Rasulullah sampai di Madinah, ternyata orang-orang di sana termasuk yang paling curang dan suka mengurangi takaran. Maka dari itu Allah menurunkan Quran surah Al-Mutaffifin ini untuk memberi ancaman bagi yang suka mengurangi takaran dalam timbangan. Sejak saat itu, orang Madinah menjadi golongan yang paling jujur dalam timbangan. Mereka tidak berani lagi untuk berlaku curang. Nah, tema pokok dalam Quran surah Al-Mutaffifin ini ada dua. Satu, ancaman bagi mereka yang suka menipu dan mengambil hak orang lain, yakni mengurangi takaran dalam timbangan tadi. Yang kedua, ancaman bagi orang kafir yang suka mengejek dan menghina orang-orang beriman. Adapun penjelasan Quran surah Al-Mutaffifin, yang pertama, surah ini termasuk golongan surah Makkiyah, meskipun ada sebagian ulama itu mengatakan Madaniyah juga gitu. Tapi mayoritas itu menggolongkannya dalam surah Makkiyah. Jumlah keseluruhannya ada 36 dan diturunkan sesudah Quran surah Al-Ankabut dan merupakan surah terakhir yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Al-Mutaffifin itu berasal dari kata toffafa, artinya mengurangi atau menambah sedikit. Menurut Ibnu Katsir, at-tofif artinya pengambilan sedikit dari timbangan atau penambahan. Maksudnya kecurangan dalam timbangan. Jadi Al-Mutaffifin itu adalah para pelaku, orang yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, pada Quran surah Al-Mutaffifin yang kita bahas itu kan ayat 1 sampai 17. Nah, pembahasannya itu dibagi menjadi dua, yakni yang pertama ayat 1 sampai 6 berisikan satu ancaman bagi orang yang curang dalam timbangan dengan kalimat wailun sebagai pembuka. Wailul lil mutaffifin. Wailun artinya celaka. Nah, kata wail ini adalah isyarat bahwa mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Kedua, orang-orang yang curang dalam jual beli termasuk kategori yang tidak beriman pada hari kiamat, hari kebangkitan, hari yang sangat dasar, hari pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat. 3. Mengurangi takaran atau timbangan meskipun sedikit tetapi berulang-ulang merupakan perbuatan yang diberkahi Allah. Nah, jika yang sedikit saja sudah dimurkai Allah, apalagi yang besar, seperti korupsi atau menikmati gaji tanpa bekerja maksimal. Tentu Allah lebih murka. Selanjutnya ayat ke-7 sampai 17. Ayat ini mengandung makna 1. Catatan perbuatan orang-orang durhaka terdapat dalam daftar keburukan dan disimpan dalam buku khusus bernama Sijjin. Ayat ini juga merupakan ancaman bagi orang yang mendustakan, yaitu orang yang mendustakan hari pembalasan. Sedangkan Sijjin apa itu? Sijjin adalah kumpulan buku-buku para setan dan orang-orang kafir.
Nah, siapa yang masuk dalam catatan tersebut? Ada 3. Yang pertama mu'tad, yaitu orang yang melampaui batas dan melanggar hukum-hukum Allah. Yang kedua asim, orang yang bergelimang dosa dengan mengkonsumsi barang haram seperti khamr, minuman keras ya, kemudian berbicara bohong, mengkhianati amanah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yakni jika dibacakan, itu orang-orang yang jika dibacakan Al-Quran mereka mengatakan itu hanya dongeng orang dahulu. Mereka selalu mengatakan seperti itu, bukan wahyu Allah. Berapa kali pun dibaca mereka selalu mengingkarinya. Nah, alasannya mereka kenapa suka mengaji Al-Quran? Ya karena hatinya sudah tertutup. Hatinya tertutup karena saking banyaknya dosa yang mereka lakukan. Sehingga ketika ada cahaya yang masuk, itu sudah tidak mampu menerangi hatinya lagi. Ya sangat jauh, mereka sangat jauh dari rahmat Allah. Dan nantinya mereka akan dilemparkan ke api neraka yang paling dalam, yang paling bawah. Seperti arti dari sabda dari firman Allah, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Allah akan berfirman seperti itu ketika mereka sudah sampai pada dasar api neraka. Nah, itu saja materi untuk hari ini. Perlu buku ingatkan, kerjakan analisis kandungan isi Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1-17 yang ada pada link. Kemudian setelah itu selesai, tulislah Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan Quran surah Al-An'am ayat 152 pada selembar kertas folio bergaris. Tugas itu dikumpulkan minggu depan kepada wali kelas sesuai dengan jadwal pengumpulan tugas yang akan ditentukan. Jadi kalian tidak perlu memfoto dan mengirim ke WA saya. Jadi saya hanya butuh bukti fisiknya. Nah, dan saya ingatkan minggu depan kita akan bahas Quran surah Al-An'am 152. Jangan lupa selalu dibaca buku paketnya untuk memperdalam materi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan baca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap patuhi protokol kesehatan dan banyak berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.